dan Farhan Novaldi, dan saya sendiri Meli Deliara. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Lutfi akan menjelaskan tentang apa itu manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen menurut para ahli. Diungkap oleh orang-orang yang mahir dalam ilmu manajemen dan bisa dijadikan landasan untuk memenuhi apa itu manajemen. Berikut adalah definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut George Robert Terry dalam bukunya Principles of Management pada tahun 1994, manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua, ada Melayu SP Hasibuan pada tahun 2000. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga, ada James A. F. Stunner pada tahun 2006. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang keempat, ada Richard L. Duff pada tahun 2002. Manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Lalu yang kelima, ada Thomas H. Nelson. Manajemen merupakan ilmu dan seni menyatukan ide-ide, fasilitas, proses, bahan, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat untuk menjual untuk dapat memperoleh keuntungan. Yang keenam ada Eiji Ogawa. Menurutnya, manajemen adalah perencanaan, penerapan, dan pengendalian dari setiap kegiatan yang dilakukan tiap perusahaan maupun organisasi dengan menentukan setiap sasaran yang disempurnakan sesuai dengan keadaan atau fleksibel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pengertian manajemen secara umum. Kan yang pertama tadi menurut para ahli. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya secara umum. Oke, kesimpulan pengertian manajemen secara umum merupakan kegiatan yang mengatur, memimpin, mengelola, mengembangkan, dan mengendalikan. Ilmu manajemen merupakan sebuah kajian ilmu dan seni perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Manajemen juga bisa didefinisikan sebagai sebuah seni. Didefinisikan sebagai sebuah seni karena manajemen seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui hubungan kerja sama antara satu dengan yang lainnya. Seni manajemen terdiri atas kemampuan melihat totalitas pada bagian yang terpisah dan bagian kesatuan gambar tentang visi tertentu. Seni dalam hal ini mencakup kemampuan komunikasi. Sebuah visi meliputi aspek komunikasi, perencanaan, kepemimpinan, dan pengambilan suatu keputusan. Pada intinya, manajemen merupakan seni untuk mengelola dan mengatur. Saya Agus Suharja akan menjelaskan tentang pengertian manajemen logistik. Pengertian manajemen logistik menurut Lukas Diwantara dan Sari Hadi tahun 2004. Manajemen logistik adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, dan pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan logistik guna mendukung aktivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.
Menurut Subagja, tahun 1904, manajemen logistik adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai daya guna efektivitas yang optimal di dalam memanfaatkan barang dan jasa. Menurut Martin, manajemen logistik merupakan suatu strategi efektif untuk mengatur dan mengolah suatu pengadaan bahan dengan menghubungkan sebuah organisasi dan jaringan pemasaran yang bisa dilakukan dengan berbagai cara tertentu. Dari situlah, keuntungan suatu perusahaan juga akan maksimal karena biaya yang dikeluarkan lebih efektif. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan logistik adalah kegiatan penyampaian atau pengiriman barang atau jasa material dalam jumlah tertentu dan waktu yang tepat ke suatu lokasi tertentu dengan biaya seminim mungkin. Melalui proses logistik, material dapat sampai ke tempat produksi melalui saluran distribusi sehingga mampu memberikan kegunaan yang baik. Dengan demikian, sistem logistik merupakan sumber penciptaan nilai tambah baru, yaitu dalam mempermudah dan memperlancar aliran barang dan jasa, sehingga menjadi suatu pelayanan terpadu yang selanjutnya merupakan sumber-sumber pendapatan. Manajemen logistik berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keefisienan aliran penyimpanan barang, pelayanan dan informasi yang terkait dari saat awal hingga pada titik konsumen guna memenuhi pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang demand forecasting atau pengembangan permintaan. Apa sih demand forecasting? Yaitu suatu aktivitas yang memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan data di masa yang lalu dan diterapkan kepada masa yang sekarang. Jadi, dengan model suatu sistematis. Tujuan demand forecasting yang pertama adalah menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, dari unsur atau produk yang diramalkan. Yang ketiga, membentuk sentral peramalan. Yang keempat adalah memilih model atau metode yang diramalkan. Yang kelima, mengumpulkan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Hafizah Rista Samira dengan NIM belakang 133. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang jurnal utama yang sudah kelompok kami pilih yang berjudul Application of Forecasting Process and Techniques, a Case Study in a Transformer Manufacture, yang artinya adalah penerapan proses dan teknik peramalan di studi kasus manufaktur transformer. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang peramalan permintaan sangat penting untuk proses bisnis dan keuntungan organisasi. Jurnal ini pun mengatakan bahwa peramalan permintaan produk yang baik memerlukan keahlian dan kehandalan dari staf perencana. Riset ini adalah studi kasus di sebuah perusahaan manufaktur transformer yang berada di Indonesia yang hendak menerapkan beberapa metode dan model yang akhirnya dievaluasi untuk produk mereka sendiri. Pertama akan saya jelaskan adalah jurnal ini mengatakan peramalan permintaan sangat penting untuk proses bisnis dan keuntungan organisasi. Jurnal ini juga mengatakan bahwa peramalan permintaan produk yang baik memerlukan keahlian dan kehandalan staf perencana. Nah, riset ini adalah riset dari studi kasus di sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia yang mana hendak meneliti metode dan model dari produk yang mereka miliki. Jadi, studi ini dapat memperlihatkan langkah-langkah yang sistematis yang diperlukan dalam meramalkan permintaan dari keempat produk yang mereka miliki. Jadi, perusahaan ini mempunyai empat produk yang akan mereka teliti dengan menggunakan 6 model atau metode dari peramalan permintaan. Selanjutnya adalah 6 atau model-model prediksi diuji untuk setiap produk. Jadi mereka menggunakan model yang menurut mereka bagus untuk meneliti produknya, lalu mereka evaluasi untuk mendapatkan metode atau model yang paling terbaik, yang paling cocok untuk meneliti produknya. Jadi rumus yang mereka pakai adalah moving average, kedua weight moving average, ketiga exponential smoothing,
keempat, exponential smoothing dengan penyesuaian tren, kelima, hold dengan teredam tren, dan keenam adalah hold winter. Setelah melakukan penelitian dan metodologi penelitian menggunakan model dan metode yang 6 tersebut, jadi jurnal ini merekomendasikan 6 model prediksi dapat dianggap metode yang paling sederhana, namun metode tersebut dianggap set lengkap pilihan untuk menentukan metode mana yang paling cocok. Jadi hasil dari penelitian ini adalah mereka lebih meyakini bahwa exponential smoothing dan metode hold adalah metode atau model yang cocok dan terbaik untuk produk yang mereka miliki. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu jurnal tentang hijau harga produk dan strategi order dalam supply chain di bawah demand forecasting. Menurut Shilin Fang pada tahun 2019. Dari persamaan jurnal pembanding dan jurnal utama adalah untuk mencapai profitabilitas bagi perusahaan. Lalu, perbedaan dari jurnal tersebut terdapat pada tujuannya, yaitu dari jurnal pembanding membahas tentang menyelidiki harga produk hijau yang inovatif dan strategi pemasaran. Sedangkan jurnal utama menjelaskan tentang menerapkan proses peramalan dan alat-alat yang cocok untuk produk perusahaan. Dari kedua jurnal tersebut bisa disimpulkan bahwa pada jurnal utama mempelajari tentang cara atau alat peramalan permintaan, dan pada jurnal pembanding ini perusahaan bisa mengambil keputusan alat-alat apa saja yang harus digunakan untuk peramalan permintaan produk hijau ini. Saya di sini mengambil jurnal yang berjudul Demand Forecasting of Electricity in Indonesia with Limited Historical Data, karya Mujati Dwi Kartikasari, untuk membandingkan dengan jurnal inti. Oke, persamaan jurnal ini atau jurnal pembanding ini dengan jurnal inti adalah sama-sama menggunakan metode moving average dan exponential smoothing dalam melakukan peramalan kebutuhan. Lalu metode itu sama-sama dibandingkan menggunakan MSP dan MAPE. Lalu, untuk perbedaannya, di dalam jurnal inti dan jurnal pembanding adalah di dalam jurnal inti tidak menggunakan metode Gray model seperti dalam jurnal pembanding. Maka dapat kita kesimpulkan bahwa kedua jurnal ini menggunakan metode yang sama, yaitu metode moving average dan exponential smoothing dalam melakukan peramalan kebutuhan. Lalu, metode itu sama-sama dibandingkan menggunakan MSE dan MAPE. Perbedaan dalam jurnal model inti adalah tidak menggunakan metode Gray model seperti dalam jurnal pembanding. Sedangkan jurnal pembanding juga tidak menggunakan beberapa metode pada jurnal inti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan di sini saya mengambil judul penelitiannya, peramalan penjualan hijab XX Project menggunakan metode moving average dan exponential smoothing, karya Kamaluddin tahun 2019. Persamaan dari kedua jurnal ini adalah sama-sama menggunakan metode peramalan rata-rata bergerak atau moving average dan penghalusan eksponensial. Sama-sama menggunakan metode analisa kesalahan, mean absolute deviasi atau MAD, mean square error atau MSE, mean absolute percent error atau MAPE. Terus di sini perbedaannya adalah jurnal ini membandingkan tidak menggunakan metode weight moving average. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis perbedaan jurnal antara jurnal utama dengan jurnal yang telah kami teliti sebelumnya. Jadi di sini saya memilih jurnal yang berjudul Research on Logistic Demand Forecast of Ford Based on Combined Model di tahun 2019. Jadi kedua jurnal ini mempunyai persamaan dalam menggunakan metode peramalan permintaannya. Jadi jurnal utama menggunakan metode exponential smoothing. Nah, kalau jurnal kedua ini juga sama
Namun perbedaannya adalah jurnal utama itu lebih menerapkan langkah-langkah yang sistematis, jelas gitu. Jadi metode penelitiannya lebih jelas dan sistematis dalam melakukan peramalan permintaannya. Namun, jurnal utama tidak mengevaluasi metode exponential smoothingnya itu. Sedangkan jurnal kedua, jurnal yang ini adalah disimpulkan dia tidak sesistematis jurnal utama dalam melakukan langkah-langkah penelitiannya. Namun dia lebih berfokus kepada si metode exponential smoothingnya itu. Jadi mereka menggabungkan beberapa model dan lebih berfokus kepada si metode exponential smoothing. Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua jurnal ini adalah dalam menentukan peramalan permintaan dengan menggunakan metode yang baik dan efektif, itu akan menghasilkan informasi yang berguna dan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meramalkan permintaan. Jadi bisa efektif dan efisien dalam meramalkan permintaan produk yang dimiliki perusahaan. Dan dalam penggunaan yang efektif juga, peramalan permintaan sangat penting dalam logistik itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang demand forecasting atau peramalan permintaan. Apa sih demand forecasting? Yaitu suatu aktivitas yang memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan data di masa yang lalu dan diterapkan kepada masa yang sekarang. Jadi, dengan model suatu sistematis. Tujuan demand forecasting yang pertama adalah menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, dari unsur atau produk yang diramalkan. Yang ketiga, membentuk horizontal peramalan. Yang keempat adalah memilih model atau metode yang diramalkan. Yang kelima, mengumpulkan data. Selanjutnya adalah peramalan permintaan digunakan dalam perusahaan manufaktur. Kegunaan peramalan bagi perusahaan dapat kita simpulkan. Yang pertama, dapat menentukan anggaran bagi segala aktivitas, misalnya biaya pembelian bahan produksi, biaya maintenance, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai pengawas dalam persediaan agar supaya persediaan tidak berlebihan dan sangat kekurangan. Yang ketiga, dapat membantu dalam perencanaan dan pengawasan produksi. Lalu yang keempat, membuat semangat kerja para karyawan karena adanya perencanaan yang baik. Dan yang terakhir adalah untuk menyusun kebijakan dalam kepegawaian yang lebih selektif. Terima kasih. Kelompok kami bahwa peramalan adalah bagian terpenting dari fungsi manajer operasi. Peramalan permintaan mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem penjadwalan perusahaan serta memengaruhi fungsi keuangan, pemasar, dan perencanaan karyawan. Tujuan peramalannya untuk meredam ketidakpastian sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Peramalan permintaan diteliti menggunakan berbagai metode dan model yang nantinya dievaluasi dan dipilih mana yang terbaik untuk setiap produknya. Dan menurut peneliti ini diyakini bahwa metode yang terbaik untuk setiap produknya adalah alat peramalan yang lebih lengkap seperti pemulusan eksponensial dan Hall. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.